Apa saja yang menjadi laggard dari IHSG? Mungkin kita bisa bedah dari sesi pertama dulu, karena tadi sesi pertama terkoreksinya cukup dalam, tapi akhirnya kembali bangkit di zona hijau. Apa ya faktor yang mempengaruhinya? Ya mungkin sebenarnya pasar wait and see ya, karena kan kemarin juga ISG dalam pekan lalu kan udah naiknya signifikan banget ya, Syafina's. Kemudian pasar akhirnya menemukan nih sekarang kira-kira kebijakan Pak Prabowo yang 100 hari kerja itu akan segera terlaksana. Karena kan pada lusa di mana Pak Prabowo dan juga beserta kabinetnya akan pergi ya ke Magelang, di mana akan ada perkumpulan di sana untuk menentukan langkah-langkah 100 hari kerja pertama dari Pak Prabowo sendiri. Kita ketahui kan untuk 100 hari kerja itu kan ada beberapa segmen ya, terutama ada makan bergizi gratis hingga lumbung pangan. Jadi memang dari segmen-segmen ini nantinya kan akan mempengaruhi positif terhadap beberapa sektor yang dimana memang itu sekarang sudah tercermin dari sektor consumer, kemudian juga dari beberapa sektor di sektor pertanian. Jadi menurut saya memang sekarang akhirnya pasar ini sudah mendapatkan kepastian di mana memang kebijakan ini harus segera dilakukan dan tentunya nanti akan berpengaruh positif terhadap beberapa sektor. Baik. Baik, kalau begitu Susi tadi kan menjelaskan memang semacam pergerakan rally-nya sudah cukup berakhir begitu ya, dan juga pasar masih menanti nih bagaimana kebijakan-kebijakan termasuk quick win tadi. Nah untuk pekan depan kira-kira prediksinya seperti apa Susi? Ya, sebenarnya kalau pekan depan kayaknya masih kejauhan ya, Shania, karena kita mengingat masih di hari Selasa. Tapi kalau menurut saya untuk di sepekan ini akan berjalan cukup baik, karena kan mengingat juga tadi pada siang hari itu di mana Bank Indonesia juga mencatatkan likuiditas perekonomian yang masih cukup baik, di mana uang beredar kita masih tercatat tumbuh 7,2% di 9.044,9 triliun rupiah. Di mana di dalamnya terdapat penyaluran kredit kita masih tumbuh di 10,4%, meskipun memang lebih sedikit ya dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya, Sania di 10,9%. Jadi menurut saya dalam sepekan ini dari beberapa data ekonomi dalam negeri dan juga luar negeri harusnya masih bergerak di era positif ya untuk zona dari ISG sendiri. Iya, kalau misalkan Susi lihat sendiri, apakah dengan gemuknya kabinet sekarang, karena kan kemarin menyambut pelantikan, pengumuman kabinet, ini semua euforia berada di zona hijau, tetapi ketika setelah pengumuman kita lihat nama-nama banyak terjadi koreksi. Apakah sebenarnya kabinet-kabinet ini mempengaruhi psikologis investor? Bagaimana Anda melihatnya? Ya sebenarnya memang kalau kita lihat kabinet era Pak Prabowo ini lebih banyak ya dibandingkan dengan era Jokowi seperti Safinas bilang. Tapi sebenarnya di era Pak Prabowo ini akan membentuk kementerian baru nih Safinas, namanya Kementerian Penerimaan Negara. Jadi di mana memang Kementerian Penerimaan Negara ini adalah kementerian yang di mana mencari sumber-sumber pendanaan baru yang memang belum ada di era Jokowi. Karena kita ketahui untuk anggaran belanja APBN 2025 itu tembus 3.621,3 triliun yang di mana terdiri dari 2.700 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan untuk sisanya 919 triliun untuk transfer ke daerah. Jadi menurut saya nantinya dengan ada Kementerian Penerimaan Negara ini akan menerima dari untapped revenue dan juga uncollected revenue yang diharapkannya bisa meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan beban-beban terhadap masyarakat. Iya, walaupun itu hanya satu kementerian ya dari banyaknya kementerian yang dirilis gitu, hanya satu kementerian yang mungkin akan membawa angin segar. Dan kita tahu juga ya Shania bahwa Pak Prabowo ini menekankan sekali swasembada pangan, swasembada energi, belum lagi target 8%. Nah, apakah swasembada energi dan pangan dulu deh, ini mempengaruhi kinerja sektoral? Bagaimana Anda melihatnya? Ya tentu saja, sebenarnya kan Indonesia ya, Safinas dan juga Sania, kita ketahui memang Indonesia kan sumber daya alamnya tinggi ya, terutama di komoditas dan juga pangan. Tapi kok kenapa sih masyarakat bertanya-tanya, kita aja istilahnya daging sapi masih impor gitu ya, bawang masih impor, kemudian juga beras pun kita masih impor gitu, karena memang dari sisi permintaan kita itu cukup tinggi, tapi dari sisi pasokan kita itu tidak mencukupi. Jadi di mana era pemerintah Pak Prabowo ini memang sudah menganggarkan atau APBN untuk anggaran ketahanan pangan sebesar 139,4 triliun yang dimana naik dibandingkan dengan RAPBN yaitu sebesar 124 triliun. Harapannya dengan adanya ketahanan pangan tersebut atau APBN yang lebih tinggi, harapannya nantinya bisa mendorong dari sektor pertanian terutama ya, dari sisi misalkan kayak benih padinya ditingkatkan, kemudian juga irigasinya diperbaiki dan juga memang memberikan kesejahteraan terhadap pertanian yang diharapkannya bisa supply kita itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan setidaknya untuk saat ini. Baik Susi, kalau melihat selain dari IHSG yang tadi juga rally cukup besar begitu dan masih di zona hijau pada hingga perdagangan saat ini kita lihat bagaimana sih dengan rupiah yang tidak kompak bergeraknya dengan IHSG?
Iya nih, Sania ya, kenapa ya rupiah kok nggak kompak gitu ya dibandingkan dengan ISG? Padahal kalau kita lihat euforia dari pelantikan presiden ini masih cukup kuat ya, tapi memang sayangnya rupiah kita kan memang lebih dominan ke eksternal ya, Shania, dibandingkan dengan internal. Jadi pertama kalau kita perhatikan indeks dolar US itu dalam beberapa akhir ini sudah naik signifikan, bahkan sudah mencatat level psikologis baru di level 104. Kemudian dari sisi imbal hasil treasury atau obligasi 10 tahun itu sudah balik lagi di 4,2%. Jadi kalau kita lihat sekarang dana asing ini sudah balik lagi ke US, karena kalau kita melihat data terbaru dari Bank Indonesia, Sania, di 14 hingga 17 Oktober, di mana memang investor asing itu sudah keluar dari pasar keuangan domestik, terutama dari SRBI yang tercatat 5,31 triliun. Jadi di sini kita melihat bahwa memang imbal hasil treasury AS 10 tahun dan juga dari indeks dolar jauh lebih menarik dibandingkan dengan mata uang kita. Baik, tapi kita melihat kebijakan Prabowo seperti makan bergizi gratis, kemudian juga swasembada pangan, ini kira-kira pergerakan rupiah ke depannya akan seperti apa, Susi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan ini nantinya bisa berjalan dengan baik ya, terutama kita buktikan saja dari 100 hari kerja pertamanya era Prabowo. Kalau misalkan bisa terbukti berjalan dengan baik, harusnya ini bisa menunjang pergerakan rupiah juga, karena otomatis kalau kebijakan bisa jalan dengan baik, investor asing juga pasti akan balik lagi ke dalam negeri. Baik, apakah Anda optimistis rupiah bisa menyentuh level 15.000 per 1 dolar AS dengan kebijakan Prabowo yang tadi? Kalau level 15.000 pas ya, kemungkinan menurut saya bisa di tahun 2025. Tapi kalau untuk tahun ini menurut saya masih berat, karena mengingat juga kita kan bentar lagi sudah di akhir tahun ya. Dan apalagi kebijakan-kebijakan ini tergantung juga dari hasil keputusan The Fed pada bulan depan November, apakah akan berlanjut memangkas suku bunga atau tidak. Jadi sebenarnya bergantung juga dari eksternal.